Presiden Prabowo Subianto berupaya untuk mempermanenkan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus untuk mendukungnya pada Pilpres 2029 nanti. Namun partai-partai KIM bisa terjebak dalam dilema karena berpotensi kehilangan koktel efek dari pencapresan Prabowo ini. Tapi adakah yang berani melawan? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Sejumlah pimpinan dan petinggi pengurus partai dalam koalisi Indonesia Maju Plus serta tamu undangan berdatangan ke kediaman pribadi Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Babakan Madak, Bogor, Jawa Barat. Mereka diundang untuk menghadiri acara silaturahmi Kabinet Merah Putih yang merupakan rangkaian dari acara HUT ke-17 Partai Gerindra. Rombongan tamu datang menggunakan shuttle bus setelah sebelumnya berkumpul di Sentul Internal Convention Center atau SICC. Sementara itu, pejabat negara seperti para menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga negara diperkenankan datang dengan menggunakan kendaraan dinas. Hal yang sama juga berlaku untuk undangan VIP atau tamu khusus seperti Presiden ke-6 yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang datang menggunakan mobil Sprinter. Tidak tampak kehadiran perwakilan PDIP dalam acara silaturahmi ini. Ketua Panitia HUT ke-17 Partai Gerindra sekaligus Menteri Sekretariat Negara Hadi Prasetyo mengatakan pihaknya tidak mengundang PDI Perjuangan dalam silaturahmi bersama Presiden Prabowo Subianto lantaran belum atau bukan bagian dari Koalisi Indonesia Maju Plus. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menggambarkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan Partai KIM Plus berjalan dengan suasana kebatinan yang baik dan akrab. Di dalam pertemuan itu berlangsung suasana sangat akrab, suasana kebatinan sangat luar biasa seperti biasanya. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membocorkan isi silaturahmi Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus yang digelar jelang HUT Partai Gerindra Jumat siang. Menurut Caimin, Prabowo menawarkan pembentukan koalisi permanen. Artinya memperkuat koalisi. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut pertemuan antara Prabowo dengan para petinggi Partai KIM Plus merupakan upaya mempermanenkan koalisi sampai pasca Pilpres 2029. Namun, mereka juga menghadapi dilema karena dengan mengusung Prabowo, ada potensi partai tidak mendapat keuntungan elektoral. Adanya keinginan koalisi permanen itu kan menjadi penegas bahwa partai-partai pendukung Prabowo Subianto hari ini, minus PDIP tentu saja, itu diharapkan pasca 2029 itu kan masih tetap bekerja sama dengan harapan tentu tegak lurus mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang diusung oleh koalisi permanen hari ini. Ya tentu pada saat yang bersamaan pastinya Gerindra itu akan melihat siapa sebenarnya partai politik yang ingin tegak lurus atau ada partai yang kemudian mungkin kemungkinan besarnya itu akan berseberangan dan memilih jalan untuk berkompetisi dan berhadapan-hadapan karena dalam kondisi pemilihan presiden dan pileg yang dilaksanakan secara bersamaan, tentu partai-partai itu juga berharap mereka bisa maju dengan catatan ada kotel efek yang kemudian mereka dapatkan. Apalagi misalnya presidensial threshold kan sudah dihapuskan. Zero threshold itu yang per hari ini sedang diperhitungkan betul oleh partai-partai politik untuk mengusung jagoan mereka bertanding di 2029. Cuman kan problemnya partai pendukung Prabowo ini sepertinya dilematis. Satu sisi memang berhadapan dengan Prabowo itu tidak mudah sebagai presiden petahana, elektabilitas dan popularitasnya itu di atas rata-rata, maka pilihannya harus bersama dengan Prabowo. Tapi pada saat yang bersamaan tentu partai ini tidak mau kehilangan momentum, tidak mau kehilangan kotel efek dengan cara misalnya mereka tidak mencalonkan kader mereka, itu tentu akan menjadi kerugian besar. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio meragukan nyali Partai KIM Plus untuk melawan Prabowo di Pilpres 2029.
Karena itu, kemungkinan penantang Prabowo selain PDIP adalah partai-partai non-parlemen. Di sana kan nanti kira-kira kapan yang akan maju, siapa yang akan maju untuk melawan Pak Prabowo ya tentunya kita berharap dengan partai-partai politik lain yang tidak berada dalam koalisi pemerintahan yang juga nanti bisa terverifikasi oleh KPU karena Reza itu jangan lupa ada catatan untuk presidensial threshold 0%. MK mengisyaratkan bahwa hanya partai politik yang terverifikasi yang boleh mengajukan capres dan cawapres sendiri. Pemerintah baru bekerja 100 hari lebih sedikit dan pemilu 2029 masih sangat jauh. Peta politik jelang Pilpres biasanya berlangsung dinamis dan banyak hal tak terduga kerap terjadi. Terlalu dini untuk menyebut koalisi permanen ini akan benar-benar permanen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.